Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Francisco dengan NPM C1C022002. Saya berasal dari kelas 4B Program Studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas soal dalam buku Dwi Martani bab 18 tentang Accounting for Income Tax, yaitu latihan 18.1 sampai dengan latihan 18.5. Oke. Langsung saja kita masuk ke soal dan pembahasan untuk latihan di bab 18. Oke, untuk soal yang pertama, itu soalnya PT Aster memiliki pendapatan sebelum pajak dalam laporan laba rugi di tahun 2015 sebesar 500 juta rupiah. Informasi terkait PT Aster untuk menghitung kewajiban pajaknya adalah itu yang pertama ada pendapatan dividen yang dikenai pajak final sebesar 50 juta. Ini merupakan perbedaan permanen. Kemudian yang kedua ada depresiasi menurut pajak lebih besar 5 juta. Ini merupakan perbedaan temporer negatif karena dia akan mengurangi penghasilan kena pajak PT Aster. Kemudian informasi yang ketiga itu besar kredit pajaknya yang telah dibayarkan oleh perusahaan pajak dibayar di muka itu sebesar 70 juta rupiah. Tarif pajak sebesar 25%. Diminta kita untuk menghitung pajak terutang atas PT Aster pada tahun 2015 dan buatlah jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pajak terutang tersebut. Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama, itu kita pindahkan informasi tentang laba sebelum pajak. Diketahui laba sebelum pajak PT Aster itu sebesar 500 juta. Kita masukkan di tahun 2015 laba sebelum pajak sebesar 500 juta. Kemudian terdapat perbedaan, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Di sini kita lihat untuk yang pertama itu ada perbedaan temporer. Perbedaan temporer di sini cuma satu, yaitu beban depresiasi yang saya sebutkan tadi negatif. Karena dia mengurangi penghasilan kena pajak, maka koreksi di beban depresiasi ini merupakan koreksi negatif. Kenapa bisa disebut sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak? Karena beban depresiasi menurut pajak itu lebih besar. Artinya, apabila kita menghitung laba menurut pajak perusahaan, maka laba pajak perusahaan itu akan lebih kecil. Otomatis, laba penghasilan kena pajaknya juga akan lebih kecil. Karena kita dalam menghitung laba itu, kita menghitung pendapatan dikurang beban. Karena di sini bebannya lebih besar, maka laba yang disajikan tentu akan lebih kecil. Beban depresiasinya itu sebesar 5 juta, itu merupakan perbedaan kena pajak. Kemudian kita lihat total perbedaan temporer, langsung saja dipindahkan 5 juta. Kemudian untuk yang perbedaan permanen, kemudian itu ada satu, yaitu pendapatan dividen final. Pendapatan dividen final ini juga koreksi negatif karena mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan atau PT Aster. Di sini pendapatan dividen finalnya itu sebesar 50 juta. Maka total perbedaan permanen tinggal dipindahkan aja informasi 50 juta ini ke bawah karena tidak ada penambah atau pengurang dari informasi perbedaan permanennya. Kemudian untuk menghitung PKP atau penghasilan kena pajak perusahaan dalam 1 tahun, kita tinggal tambahkan laba sebelum pajak, yaitu 500 juta, kemudian ditambah dengan total perbedaan temporer. Kebetulan di sini negatif, 500 juta kita kurangkan dengan 5 juta, dan kita kurangkan lagi dengan total perbedaan permanen, yaitu di bagian C ini sebesar 50 juta. Maka kita dapat hasil penghasilan kena pajak PT Aster itu sebesar 445 juta. Nah, untuk menghitung pajak kini atau pajak terutang dalam 1 tahun fiskal,
tinggal kita kalikan tarif dikali dengan penghasilan kena pajak. Diketahui tarif pajaknya itu sebesar 25%. Maka 25% dikali dengan 445 juta, maka kita dapat hasilnya yaitu 111.250.000. Oke, jadi pajak terutangnya atau pajak kirinya itu sebesar 111.250.000. Di sini terdapat pajak tangguhan, yaitu liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan ini diakui saat adanya perbedaan kena pajak, yang dimana laba akuntansi yang disajikan itu lebih besar sehingga laba menurut pajak itu lebih kecil. Maka di sini ada liabilitas pajak tangguhan itu sebesar 25% dikali dengan perbedaan kena pajak. Perbedaan kena pajaknya itu kan 5 juta, tinggal dikali 25% dari 5 juta yaitu 1.250.000. Maka dalam pajak tangguhan ini diakui liabilitas pajak tangguhan sebesar 1.250.000. Maka kita dapat total beban pajak PT Aster itu sebesar 112.500.000. Nah, di sini dapat kita buktikan bahwa apabila dia liabilitas pajak tangguhan, maka total beban pajak pasti akan lebih besar dari pajak kini atau pajak terutang dalam 1 tahun fiskal. Dapat dilihat di sini, total beban pajaknya itu 112.500.000, sedangkan pajak terutangnya atau pajak kininya yaitu 111.250.000. Berarti lebih besar total beban pajak sebesar 1.250.000. Maka di sini terdapat liabilitas pajak tangguhan. Nah, kemudian kita tadi diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat PPh terutang PT Aster. Maka kita mencatat di sini ada beban pajak kini. Beban pajak kininya tuh sebesar total beban pajak PT Aster yaitu 112.500.000. Kemudian tadi di informasi ada pajak yang dibayar di muka, artinya perusahaan itu ada kredit pajak yaitu berupa pajak dibayar muka. Artinya perusahaan telah memberikan sejumlah uang atau sejumlah kredit yang lainnya untuk memberikan atau melunasi pajaknya untuk periode yang akan datang. Nah, di sini pajak dibayar di mukanya itu sebesar 70 juta, maka dari selisih antara beban pajak kini dengan pajak dibayar di muka itu ada kekurangan bayar. Maka perusahaan mengakui adanya utang pajak penghasilan badan PT Aster sebesar 42.500.000. Masuk dari utang PPh badan ini seperti yang saya jelaskan tadi karena PT Aster kurang bayar dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini, dari soalnya informasi terkait PT Kantil pada 2 Januari 2015, yaitu ia membeli aset tetap senilai 480 juta. Untuk tujuan pajak, aset tersebut didepresiasikan selama 4 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan akuntansi, aset tetap tersebut disusutkan selama 5 tahun dengan nilai sisa. Nah, dari soal ini dapat kita lihat bahwa ini adalah perbedaan temporer. Yang mana menurut pajak itu asetnya tuh didepresiasikan cuma 4 tahun. Artinya waktunya tuh lebih singkat. Sehingga beban depresiasinya tentu akan lebih besar daripada akuntansi karena akuntansi membebankan depresiasinya tuh dalam waktu yang panjang sehingga beban depresiasinya tuh pasti lebih kecil dari depresiasi menurut pajak. Tetapi di sini terdapat perbedaan yang kedua yaitu adanya nilai sisa yaitu 80 juta menurut akuntansi. Nah, tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Pada tahun 2021, aset tersebut dijual dengan harga 100 juta. Maka kita diminta untuk hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2019, dan pada tahun 2021. Oke. Untuk yang pertama tuh kita buatkan kolom untuk
tabel depresiasi, baik itu pajak dan akuntansi, kita lihat pajak tadi kan mengakui selama 4 tahun. Berarti tinggal kita bagikan, karena tanpa adanya nilai sisa, berarti tinggal kita bagikan 480 juta, kita bagikan dengan 4, itu hasilnya 120 juta per tahun. 4 tahun dimulai dari 2015, berarti 2015, 2016, 2017, 2018. Berarti beban depresiasi dibebankan selama 4 tahun itu dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Kenapa 2015 juga dihitung? Karena perolehan aset tersebut itu masih dalam awal periode, yaitu pada tanggal 2 Januari. Di sini disusutkan sebesar 120 juta per tahun, yaitu sama untuk beban penyusutannya. Kemudian untuk akumulasinya tinggal ditambahkan beban penyusutan per tahunnya dari tahun ke tahun. Di sini dari tahun 2015 ditambah untuk tahun 2016 tuh tinggal ditambah aja. Dari tahun 2015 ditambah 2016, maka kita dapat akumulasi penyusutan sebesar 240 juta. Berikut dengan tahun-tahun untuk tahun berikutnya atau periode berikutnya. Nah, di sini dapat kita lihat nih perbedaannya, yaitu di sini tidak adanya nilai sisa. Untuk tahun 2015 kan 120 juta. Aset perolehannya itu sebesar 480 juta. 480 juta dikurangi dengan 120 juta, maka nilai sisa aset itu sebesar 360 juta. Di tahun 2016 sama, tinggal dikurangi dengan 120 juta ada beban penyusutan, maka nilai sisanya sebesar 240 juta. Di tahun 2017 juga sama, tinggal dikurangi. Nah, di tahun 2017 ini aset tinggal bernilai sisa 120 juta. Itu untuk beban depresiasi, atau aset ini akan didepresiasikan sebesar 120 juta di tahun 2018. Sehingga di tahun 2018 aset ini selama 4 tahun tidak memiliki nilai sisa lagi. Kemudian kita lihat di tabel depresiasi akuntansi. Kalau menurut akuntansi kan 5 tahun. Artinya di sini 480 itu disusutkan selama 5 tahun. Kita lihat sebenarnya tuh dalam 1 tahun tuh perhitungannya 96 juta per tahun untuk beban penyusutannya. Tetapi karena ini ada nilai sisa, maka kita lihat di sini untuk tahun 2015 sampai 2018, di 4 tahun pertama itu nilainya sama sebesar 96 juta, tetapi yang berbeda di tahun kelima yaitu sebesar 16 juta. Kenapa 16 juta? Karena aset ini memiliki nilai sisa di tahun, yaitu di tahun terakhirnya, di tahun kelima, yaitu sebesar 80 juta. Untuk akumulasi penyusutannya sama perhitungannya tinggal ditambahkan dari tahun ke tahun. Maka untuk tahun 2019 sampai kita lihat dari 2018 total akumulasi penyusutannya 384 dengan nilai sisanya 96. Tetapi karena adanya penyusutan hanya sebesar 16 juta, maka akumulasi penyusutannya itu sebesar 400 juta. Maka di sini kita dapat lihat langsung bahwa adanya nilai sisa dari 480 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Maksudnya di sini harga perolehan awal dikurangi dengan akumulasi penyusutan, maka kita mendapatkan nilai sisanya sebesar 80 juta. Oke, di situ untuk perbedaan menurut pajak dan menurut akuntansi. Nah, kemudian kita menghitung nih bagaimana cara untuk menghitung pajak tangguhan perusahaan ini. Nah, untuk pajak tangguhannya itu tinggal kita masukkan beban depresiasi akuntansi dan beban depresiasi pajak ini saya masukkan itu yang bagian akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan yang dimulai dengan tahun terakhir. Yang di mana di tahun 2015 ini, maksudnya gini, kan di tahun 2015 itu kita memiliki aset sebesar 480 juta di awal. Ada penyusutan 96 juta. Berarti aset beban depresiasinya tuh tinggal dikurangi dengan 96 juta, maka aset tersebut hanya bernilai 384 juta di tahun 2015. Kemudian di tahun 2016 sama, tinggal 2016, 2017 sama, 2018 juga sama, tinggal kita kurangi dengan 96.
di tahun 2018 itu bernilai 96 juta, sedangkan di 2019 itu bernilai 80 juta. Karena di tahun 2019 depresiasinya hanya 16 karena aset ini memiliki nilai sisa sebesar 80 juta. Nah, sedangkan beban depresiasi menurut pajak hanya 4 tahun, yaitu sampai tahun 2018. Tetapi di tahun 2019-nya tidak ada. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa aset tersebut disusutkan dari 480 juta untuk tahun pertama sebesar 120 juta, tinggal kita kurangi, maka beban depresiasi pajaknya itu sebesar 360 juta. Informasi dari nilai sisa ini dapat kita pindahkan ke tabel ini untuk per tahunnya. Kenapa di tahun 2018 kosong? Karena di tahun 2017 kan beban depresiasinya tinggal 120 juta rupiah atau nilai sisa dari perusahaan atau nilai sisa dari aset ini 120 juta rupiah. Nah, sedangkan di tahun 2018 itu ada beban depresiasi sebesar 120 juta. 120 juta dikurangi dengan 120 juta, maka di tahun 2018 nilai aset ini sama dengan 0. Kemudian, karena terdapat perbedaan penyajian, tentu terdapat perbedaan antara laba untuk akuntansi dan laba untuk pajak. Kenapa terdapat perbedaan laba? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena dalam menghitung laba, kita mengurangi pendapatan dikurangi dengan beban. Karena di sini terdapat perbedaan, baik itu beban menurut pajak maupun beban akuntansi, sehingga laba akuntansi dan laba pajak juga mengalami yang namanya perbedaan. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan laba akuntansi dan pajak. Laba akuntansi lebih tinggi. Apabila kita masukkan ke dalam kurung, maka kita baca laba akuntansi itu lebih rendah. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Untuk yang pertama, tahun 2015 sampai 2017 itu, laba akuntansinya lebih tinggi. Kenapa saya menyebutkan demikian? Karena dari tabel kita dapat lihat bahwa beban penyusutan menurut pajak itu lebih besar dari tahun 2015 sampai 2017 sampai 2018 juga lebih besar beban penyusutan menurut pajak daripada beban depresiasi menurut akuntansi, sehingga akuntansi mengakui bahwa laba akuntansinya itu lebih tinggi daripada pajak. Kemudian ada perbedaan di tahun 2018. Di sini kan di tahun 2018 ini tanpa nilai sisa 96 juta. Sedangkan akuntansi masih mengakui adanya penyusutan sebesar 96 juta. Maka di sini di tahun 2018 laba akuntansinya itu lebih rendah daripada laba menurut pajak. Dari perbedaan-perbedaan ini kita dapat hitung bahwa dalam setiap tahunnya itu kemungkinan perbedaannya itu yaitu sebesar 24 juta. Itu kita lihat dari tahun 2015 sampai 2018. Di sini apa kita lihat 120 juta dikurangi dengan 96 juta itu kan 24 juta. Maka kita dapat menghitung beban pajak tangguhannya itu 25% tarif pajak dikali dengan perbedaan laba. Maka tarif pajak 25% ini kita kalikan dengan 24 juta untuk tahun 2015 sampai 2018, maka didapatkan bahwa beban pajak perusahaan ini selama 4 tahun itu adalah 6 juta rupiah per tahunnya. Kemudian karena beban itu lawannya adalah liabilitas, maka di tahun 2015 itu 6 juta itu juga diakui sebagai liabilitas. Di tahun 2016 karena masih ada beban pajak tangguhan, maka di tahun 2016 tinggal ditambahkan dengan periode sebelumnya 6 juta, maka adanya liabilitas pajak tangguhan sebesar 12 juta. Sampai periode ke 2018 atau tahun 2018, sehingga dapat kita lihat bahwa liabilitas pajak tangguhan atau utang pajak tangguhan perusahaan ini adalah sebesar 24 juta. Tetapi di tahun kelima, perusahaan mendapatkan pendapatan pajak tangguhan, yang dimana pendapatan pajak tangguhan ini akan dibayarkan untuk liabilitas pajak tangguhan.
Sehingga di tahun 2019 liabilitas pajak tangguhannya sama dengan 0. Oke. Kemudian di sini terdapat perbedaan nilai aset tetap. Perbedaan ini muncul dari hasil pengurangan antara, bisa kita lihat dari perbedaan nilai aset tetap ini, bisa kita pindahkan dari perbedaan laba akuntansi. Maksudnya di sini perbedaan bagaimana cara kita menilai beban depresiasi itu terhadap aset perusahaan. Nah, di sini kan terdapat untuk tahun pertama tadi seperti yang saya jelaskan kan per tahunnya itu dari tahun 2015 sampai 2018 itu terdapat perbedaan 24 juta. Maka tinggal kita tambahkan saja 24 juta untuk tahun pertama, kemudian di tahun kedua tinggal kita tambahkan menjadi 48 juta, sampai seterusnya yaitu di tahun 2018 sebesar 96 juta. Tetapi perlu diingat bahwa penyusutan di tahun 2018 masih tersisa 96 juta menurut akuntansi. Nah, perbedaan nilai aset tetap ini akan tersamakan di tahun 2019 atau 2020. Di sini bisa tersamakan di tahun 2019, tetapi karena dari soal ini adanya nilai sisa, kemungkinan tidak bisa tersamakan karena adanya nilai sisa. Akuntansi ada nilai sisa, sedangkan pajak tidak, maka tidak akan menemukan kesamaan. Tetapi apabila akuntansi juga tidak menggunakan nilai sisa, maka di tahun 2019 ini akan tersamakan nilainya sebesar 0. Di perbedaan nilai aset tetapnya itu tidak ada lagi. Kemudian kita diminta untuk membuat jurnal. Kita lihat untuk jurnal tahun 2015 sampai 2018 itu sama, kita mengakui adanya beban pajak tangguhan sebesar 6 juta, karena per tahunnya itu 6 juta, itu sama, kita membuat jurnal per tahunnya. Kemudian lawan dari dibebankan liabilitas pajak tangguhan, maka kita mengakui adanya liabilitas pajak tangguhan 6 juta. Di tahun 2019, dari total keempat tahun tersebut, 6 juta tinggal kita kali dengan 4, maka perusahaan mengakui adanya liabilitas pajak tangguhan perusahaan selama 4 tahun yang berjalan itu sebesar 4 dikali 6, yaitu 24 juta. Nah, akun lawan dari liabilitas pajak tangguhan ini merupakan pendapatan pajak tangguhan. Tadi kan di soal juga terdapat pendapatan pajak tangguhan. Maka untuk melunasi liabilitas pajak tangguhan ini, perusahaan menggunakan pendapatan pajak tangguhannya. Sehingga pada tahun 2019, perusahaan liabilitas pajak tangguhannya mengalami pengurangan atau telah terbayarkan. Tetapi pendapatan pajaknya juga mengalami pengurangan untuk melunasi kewajibannya, yaitu liabilitas pajak tangguhan. Itu untuk jurnal tahun 2019. Kemudian untuk jurnal tahun 2021 perlu diingat bahwa di tahun 2021 perusahaan tersebut telah menjual asetnya. Nah, kita tahu kan bahwa perusahaan tersebut di tahun 2015 awal memiliki aset tersebut dengan harga perolehan sebesar 480 juta. Tetapi selama 4 tahun tersebut, aset tersebut mengalami penyusutan sebesar 400 juta. Ada nilai sisa 80 juta. Artinya aset ini di akhir tahun untuk beban penyusutannya atau di akhir tahun 2018 itu di tahun, mohon maaf, maksud saya di tahun 2019 itu hanya bernilai 400 juta karena masih ada nilai hanya bernilai 80 juta karena beban penyusutannya 400 juta. Oke, maka harga jual dari aset ini kan 100 juta. Maka terdapat selisih antara nilai aset dengan harga jualnya. Nilai asetnya hanya 80 juta, sedangkan nilai jualnya 100 juta. Maka perusahaan mengakui adanya keuntungan dalam penjualan aset tetap ini sebesar 20 juta. Maka jurnal yang kita buat yaitu kas sebesar 100 juta karena perusahaan menerima sejumlah uang sebesar 100 juta. Kemudian akumulasi penyusutan 4 tahun, 5 tahun berjalan tersebut sebesar 400 juta. Kemudian penjualan aset, yaitu harga perolehan awal aset itu tadi kan 480 juta nilai awal aset. Dan perusahaan mengakui adanya keuntungan penjualan aset sebesar 20 juta. Di sebelah kredit.
Nah, itulah untuk soal yang kedua. Kemudian kita bahas soal yang ketiga. Untuk latihan 18.3 ini soalnya PT Anggrek pada 2015 mengakui beban garansi sebesar 20 juta rupiah. Beban tersebut menurut pajak diakui sebesar 4 juta rupiah di tahun 2015, 8 juta rupiah pada tahun 2016, dan 8 juta rupiah pada tahun 2017. Nah, perlu diketahui bahwa di sini terdapat perbedaan juga, yaitu perbedaan temporer. Di sini dapat kita lihat bahwa pajak itu baru mengakui bebannya apabila memang ia benar-benar terjadi. Sedangkan kita dalam akuntansi memiliki yang namanya estimasi terhadap beban-beban ataupun estimasi-estimasi lain terkait dengan operasional perusahaan. Contohnya di sini beban, kita mengakui untuk 3 tahun ke depan adanya beban garansi sebesar 20 juta. Tetapi pajak di tahun 2015 tidak mengakui sebesar 20 juta. Dia mengakui hanya 4 juta. Kenapa? Karena hanya 4 juta lah yang terrealisasikan selama tahun 2015. Kemudian yang 16 jutanya kapan? 16 jutanya akan terrealisasikan di tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk hitung pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2016, 2017, 3 tahun berjalan. Oke, untuk yang pertama, kita lihat beban garansi akuntansi langsung di tahun 2015 itu sebesar 20 juta, di tahun 2016 tidak ada lagi, di tahun 2017 tidak ada lagi, maka totalnya 20 juta. Sedangkan menurut pajak, seperti yang saya jelaskan tadi, baru diakui ketika terrealisasikan. Nah, di tahun 2015 baru terrealisasikan sebesar 4 juta, di tahun 2016 sebesar 8 juta, di tahun 2017 sebesar 8 juta. Maka totalnya sama. Inilah yang disebut dengan perbedaan temporer, yaitu perbedaan hanya dengan masalah waktu. Nanti akan tersamakan seiring dengan berjalannya kegiatan atau operasional suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini kan PT Anggrek ini berarti memiliki perbedaan laba, akuntansi, dan pajak. Nah, di sini terdapat laba akuntansi lebih rendah 16 juta. Kenapa laba akuntansi di tahun 2015 lebih rendah? Karena beban garansi akuntansi lebih tinggi di tahun 2015 menurut akuntansi. Oke, di tahun 2016 dan 2017 laba akuntansinya tuh lebih tinggi karena tidak adanya lagi diakui beban garansi menurut akuntansi, sehingga tidak adanya pengurang pendapatan dalam kita menghitung laba, sehingga laba akuntansinya tuh lebih tinggi menurut akuntansi di tahun 2016 dan di tahun 2017. Oke. Kemudian kita menghitung beban atau pendapatan pajak tangguhannya per tahunnya tuh berapa. Untuk tahun pertama, adanya pendapatan pajak tangguhan, yaitu 16 juta dikali dengan tarif sebesar 25%, yaitu 4 juta. 4 juta diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan. Di dalam kurung ini kita baca sebagai pendapatan pajak tangguhan. Oke, sebagai pendapatan pajak tangguhan. Kenapa disebut sebagai pendapatan pajak tangguhan? Karena kita membayar, karena menurut akuntansi, beban garansinya tuh lebih besar dari beban garansi pajak. Sehingga terdapat lebih, 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 lebih bayar atau pajaknya tuh menurut laba akuntansi itu lebih tinggi daripada menurut, maksud saya laba akuntansinya tuh lebih tinggi daripada laba laba garansi atau laba perusahaan menurut pajak, sehingga di sini diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan sebesar 4 juta. Kemudian di tahun 2016 itu diakui sebagai beban pajak tangguhan sama sampai 2017 itu adanya pajak maksudnya beban pajak tangguhan. Nah, untuk tahun yang pertama 2015 karena adanya pendapatan, ingat akun pendapatan itu kawannya yaitu aset pajak tangguhan.
Di sini kan di tahun 2015 itu pendapatan pajak tangguhan. Maka di tahun 2015 juga diakui adanya pendapatan pajak tangguhan. Sebesar pendapatan pajak tangguhan, maka aset pajak tangguhannya itu sebesar 4 juta juga. Nah, karena di tahun 2016 itu bukan pendapatan lagi, tetapi beban. Beban itu berhubungan dengan yang namanya liabilitas. Artinya, perusahaan memiliki kewajiban pajak tangguhan. Nah, dari aset pajak tangguhan ini dipotong untuk membayar kewajiban pajak tangguhan sebesar 2 juta. Maka aset pajak tangguhan perusahaan hanya bernilai 2 juta. Kemudian di tahun 2017, ternyata masih beban pajak tangguhan, yaitu sebesar 2 juta. Perusahaan masih memiliki aset pajak tangguhan sebesar 2 juta. Maka di tahun 2017, perusahaan membayar liabilitas pajak tangguhannya sebesar 2 juta. Maka di tahun 2017 juga, perusahaan tidak mengakui lagi adanya aset pajak tangguhan. Nah, karena ini ada perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak, maka diakui adanya liabilitas garansi. Liabilitas garansi ini maksudnya utang garansi. Nah, di tahun 2015 diakui sebesar 16 juta. Kemudian beban masuknya di sini kan pajak mengakuinya tuh cuma 4 juta di tahun 2015. Sedangkan akuntansi 20 juta. Artinya terdapat selisih 16 juta. Maka itu diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Nah, liabilitas garansi ini merupakan selisih antara beban garansi pajak dengan beban garansi akuntansi sebesar 16 juta. Nah, di tahun 2016 terrealisasikan 8 juta, berarti liabilitasnya berkurang dong, sebesar 8 juta. Nah, di tahun 2017 juga 8 juta, maka liabilitas garansi di tahun 2017 sama dengan 0. Untuk membuat jurnalnya di tahun 2015, kita pada saat mengakui adanya beban garansi, 16 juta, karena terdapat perbedaan tadi, kita mengakui juga adanya liabilitas garansi sebesar 16 juta. Kemudian di tahun 2015 juga kita membayar liabilitas garansi kita sebesar 4 juta. Tetapi artinya liabilitas garansi kita mengalami pengurangan. Nah, lawan liabilitas garansi ini disiapkan di sebelah debit, artinya mengalami pengurangan sebesar 4 juta, kemudian kreditnya itu kas atau kredit lain. Maksudnya kredit lain ini perusahaan bisa saja membayar liabilitas garansinya dengan penghasilan lain ataupun dalam bentuk sumber daya lain dari perusahaan tersebut. Nah, sebesar 4 juta. Kemudian di tahun 2015 juga diakui adanya aset pajak tangguhan, yaitu sebesar 4 juta. Kemudian di tahun 2000 aset pajak tangguhan ingat, aset pajak tangguhan itu kawannya pendapatan pajak tangguhan. Maka di tahun 2015 juga diakui adanya aset pajak tangguhan sebesar 4 juta dan pendapatan pajak tangguhan sebesar 4 juta. Oke. Kemudian untuk di tahun 2016 itu kita memiliki liabilitas garansi 2016 sama 2017 ini sama. Untuk aku yang pertama karena kita masih memiliki utang garansi sebesar 8 juta, kita membayarnya dengan kas atau kredit lain sebesar 8 juta. Untuk tahun 2016 sama 2017 ini sama, tetapi perbedaan untuk 2016 sama 2017 ini sama, beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhannya 2 juta, 2 juta. Di sini juga sama, beban pajak tangguhan pada aset pajak tangguhan sebesar 2 juta. Artinya di sini perusahaan membayar utang garansinya dengan mengeluarkan kas atau kredit lain. Maksudnya sumber daya dari perusahaan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini juga beban pajak tangguhan. Artinya perusahaan ada beban pajak tangguhan dibayarkan dengan mengurangi dengan aset pajak tangguhan. Sehingga dari tadi kan aset pajak tangguhannya 0 dengan liabilitas garansinya juga 0. Artinya perusahaan di akhir periode tidak memiliki aset pajak tangguhan dan tidak juga memiliki utang garansi lagi atau liabilitas garansi pada akhir periode. Oke, untuk nomor 3. Kemudian untuk latihan yang keempat,
Di sini dari soal, PT Mawar pada tahun 2015 memiliki beberapa informasi terkait dengan perhitungan pajak penghasilan. Untuk yang pertama itu saldo awal aset pajak tangguhan sebesar 10 juta. Kemudian ada kredit pajak yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka sebesar 180 juta. Kemudian ada laba sebelum pajak sebesar 800 juta. Kemudian ada beban depresiasi akuntansi 120 juta, sedangkan menurut pajak sebesar 160 juta. Artinya di sini terdapat perbedaan temporer, yaitu menurut akuntansi lebih kecil dari menurut pajak sebesar 40 juta, artinya di sini koreksi negatif. Kemudian beban pensiun menurut akuntansi 60 juta, menurut pajak sebesar 40 juta. Yang ini merupakan perbedaan temporer juga, di mana perbedaannya ini merupakan koreksi positif karena menambah penghasilan kena pajak. Kemudian ada beban sumbangan menurut tujuan pajak tidak dibolehkan dibebankan sebesar 10 juta. Ini merupakan perbedaan permanen karena pajak tidak memperbolehkan sedangkan akuntansi tidak. Itu merupakan perbedaan permanen. Nah, di sini pendapatan sewa yang dikenakan pajak final 10% sebesar 30 juta. Ini merupakan perbedaan permanen karena pendapatan sewa ini dikenakan dengan pajak final sebesar 10%. Maka di sini terdapat koreksi, yaitu koreksi negatif. Karena mengurangi penghasilan kena pajak. Karena pendapatan sebelum kita mengurangi bebannya itu pendapatannya telah mengalami pengurangan. Artinya beban yang disajikan untuk pengurang sebagai pendapatan ini, maka laba atau penghasilan kena pajak kita mengalami pengurangan juga. Maka disebutkan bahwa ini koreksi negatif. Tarif pajak yang berlaku 25% di tahun 2015. Maka PT Mawar ini meminta kita untuk membuatlah rekonsiliasi fiskal sederhana untuk menghitung penghasilan kena pajak. Dan pajak terutang, hitunglah pajak tangguhan, buatlah jurnal untuk mengakui pajak kini dan pajak tangguhan pada tahun 2015. Oke, untuk yang pertama kita masukkan, itu ada laba sebelum pajak sebesar 800 juta. Kemudian Kemudian ada perbedaan temporer, yaitu ada dua, beban depresiasi negatif. Kemudian ada beban pensiun, yaitu positif. Beban depresiasi ini menjadi perbedaan kena pajak sebesar 40 juta, koreksinya itu koreksi negatif. Kemudian di sini juga ada yang namanya beban pensiun. Beban pensiun ini kita sebutkan sebagai koreksi positif, di mana beban pensiun ini akan diakui sebagai perbedaan dapat dikurangkan sebesar 20 juta. Kemudian kita lihat total perbedaan temporernya, tinggal kita jumlahkan antara beban depresiasi dengan beban pensiun. Karena kebetulan lebih besar beban depresiasinya yaitu 40 juta, sedangkan beban pensiunnya 20 juta positif, maka total perbedaan permanennya juga minus sebesar 20 juta. Kemudian untuk yang ketiga itu adanya perbedaan permanen. Perbedaan permanen ini merupakan perbedaan dari mana pajak memperbolehkan, akuntansi tidak, atau sebaliknya. Itu akan terjadi yang namanya perbedaan permanen. Perbedaan permanen ini tidak akan menemukan yang namanya kesamaan di dalam periode-periode berikutnya. Nah, di sini terdapat perbedaan permanen itu ada dua juga, yang mana ada beban sumbangan. Beban sumbangannya ini tadi kan akuntansi memperbolehkan, sedangkan pajak tidak memperbolehkan. Maka beban sumbangannya itu positif sebesar 10 juta, dan pendapatan sewa sebesar negatif sebesar 30 juta. Maka total perbedaan permanen sebesar minus 20 juta. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, sama seperti soal yang pertama tadi, tinggal kita tambahkan antara laba sebelum pajak ditambah dengan total perbedaan temporer ditambah dengan total perbedaan permanen. Maka kita dapat hasil sebesar 760 juta untuk penghasilan kena pajak. Maka kita untuk menghitung pajak kini perusahaan atau pajak terutang dalam satu periode dalam satu tahun fiskal, dan kita kalikan tarif
dikali dengan penghasilan kena pajak. Tarifnya 25% dikali dengan 760 juta. Maka kita dapat pajak kininya sebesar 190 juta. Perlu diingat bahwa kita memiliki pajak tangguhan. Nah, pajak tangguhan di sini merupakan pendapatan pajak tangguhan. Dari mana asalnya pendapatan pajak tangguhan? Berikut perhitungannya. Untuk yang pertama kan tadi ada liabilitas pajak tangguhan. Diakui dari perbedaan kena pajak 40 juta. Ketika kita kalikan tarif dikali dengan perbedaan kena pajak, tarifnya 25% dikali perbedaan kena pajak 40 juta, maka liabilitas pajak tangguhannya itu sebesar 10 juta. Ingat, di informasi tadi kan ada aset pajak tangguhan awal sebesar 10 juta. Kita pindahkan aset pajak tangguhan awal 10 juta. Dan juga kita dalam informasi ini, dalam perbedaan temporer, juga memiliki aset pajak tangguhan, yaitu dari perbedaan dapat dikurangkan, yaitu 25% dikali dengan berapa perbedaan dapat dikurangkan 20 juta, maka kita dapat aset pajak tangguhannya sebesar 50 juta. Tinggal kita tambahkan aset pajak tangguhan awal ditambah aset pajak tangguhan dari perbedaan dapat dikurangkan, maka total aset pajak tangguhannya itu sebesar 15 juta. Karena lebih besar aset daripada liabilitas pajak tangguhan, maka kita mengakui adanya pendapatan pajak tangguhan sebesar 5 juta. Apabila kasusnya kebalikan, liabilitas pajak tangguhan lebih besar daripada aset pajak tangguhan, maka di sini kita mengakui adanya beban pajak tangguhan. Nah, di sini pendapatan pajak tangguhan sebesar 5 juta, kemudian 5 juta didapat dari aset pajak tangguhan 15 juta dikurangi dengan liabilitas pajak tangguhan 10 juta. Maka total beban pajaknya tentu akan lebih kecil daripada pajak kini. Itu untuk memastikan bahwa dia memang pendapatan pajak tangguhan, yaitu 185 juta. Oke, untuk jurnal PT Mawar di tahun 2015 ini, maka untuk jurnal kita mengakui pajak kini dan pajak tangguhan, beban pajak kininya tuh total beban pajak yaitu sebesar 185 juta. Ingat bahwa dalam informasi tadi ada pajak dibayar muka, artinya perusahaan ada membayar pajak sebelumnya sebesar 180 juta. Dari 185 juta, pajak baru dibayar 180 juta. Artinya perusahaan ada kurang bayar pajak sebesar 5 juta. Maka 5 juta ini diakui sebagai utang pajak penghasilan badan. Dicatat di sebelah kredit. Nah, untuk mengakui pajak tangguhan, maka jurnal yang kita buat itu aset pajak tangguhan 15 juta di sebelah debit. Kemudian adanya liabilitas pajak tangguhan di sebelah kredit 10 juta dan pendapatan pajak tangguhan di sebelah kredit juga sebesar 5 juta. Oke. Itulah untuk soal yang keempat. Kemudian untuk soal yang kelima kita akan bahas juga yaitu di sini disebutkan PT Lili. Nah, PT Lili pada tahun 2015 mengalami kerugian sebesar 2,5 miliar rupiah. Entitas tidak memiliki perbedaan temporer dan perbedaan permanen sehingga laba akuntansi sama dengan laba pajak. Entitas pada 2016 mencatat laba sebelum pajak sebesar 500 juta. Tahun 2017 sebesar 1 miliar rupiah. Tahun 2018 sebesar 1 miliar 600 juta. Tarif pajak yang berlaku 25%. Ingat di sini perusahaan tidak memiliki perbedaan permanen maupun perbedaan temporer sehingga pencatatan per tahunnya itu bakal sama sehingga tidak perlu yang namanya rekonsiliasi fiskal. Oke. Dan untuk materi ini merupakan materi kompensasi kerugian. Nah, bagaimana jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan PT Lili dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018? Oke, kita masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama di tahun 2015, kita masukkan akunnya yaitu kita lihat dulu laba atau rugi sebelum pajak. Kita ketahui bahwa PT Lili ini di tahun 2015 itu mengalami yang namanya rugi. Ini dalam kurung kita baca rugi sebesar 2,5 miliar rupiah atau 2 miliar 500 juta rupiah. Di tahun 2016, PT Lili mendapatkan laba sebesar 500 juta rupiah. Di tahun 2017 juga laba sebesar 1 miliar. Di tahun 2018 juga laba sebesar 1,6 miliar rupiah.
Dari perbedaan-perbedaan ini, perbedaan per tahunnya dapat kita hitung beban atau pendapatan pajak tangguhan. Untuk tahun 2015 kita akui dia sebagai pendapatan pajak tangguhan. Kenapa kita akui sebagai pendapatan pajak tangguhan? Karena perusahaan mengalami kerugian. Artinya perusahaan tersebut tidak dikenakan beban pajak, maka diakui sebagai beban pajak tangguhan sebesar 25% dikali dengan laba atau rugi sebelum pajak sama dengan 625 juta pendapatan pajak tangguhan di 2015. Sedangkan 2016 ternyata perusahaan atau PT Lili ini memiliki laba, maka PT Lili dibebankan pajak tangguhan. Nah, 25% dari 500 juta ini adalah sebesar 125 juta. Oke. Kemudian di tahun 2017 juga sama memiliki laba, artinya PT Lili juga sama dikenakan di tahun 2017 itu dikenakan beban pajak tangguhan. 25% tarik pajak dikali dengan laba sebelum pajak, maka kita dapat hasilnya 250 juta. Nah, dari total ini kita dapat lihat bahwa 125 juta ditambah 250 juta, maka hasilnya yaitu 375 juta. Beban pendapatan pajak tangguhan awal di tahun 2015 hanya 625 juta. Telah dikonversi ke beban pajak tangguhan di tahun 2016 dan 2017 sebesar 375 juta. Nah, di tahun 2018 ternyata juga dibebankan pajak tangguhan karena PT Lili mendapatkan laba sebesar 1,6 miliar. 1,6 miliar ini kita kalikan dengan tarif 25%, maka sebenarnya beban pajaknya tuh 400 juta. Tetapi karena sisa dari pendapatan itu hanya 250 juta, maka di sini disajikan 250 juta, tetapi sisanya tidak boleh dilupakan. Nah, sisanya ini masuk ke pajak kini. Artinya di tahun 2018, perusahaan tersebut ada pajak terutang 1 tahun fiskal sebesar 150 juta. Nah, maka kita dapat hitung total beban pajak untuk tahun 2015 itu 625 juta. Ini sebenarnya bukan total beban pajak, ini pendapatan pajak tangguhan. Di tahun 2016 125 juta, di tahun 2017 250 juta, di tahun 2018 sebesar 400 juta. Dari sini dapat kita lihat 400 ditambah 250 ditambah 165 hasilnya adalah 625 juta. Kurang 150 juta untuk melunasi beban pajak tangguhannya dari 625 juta. Oke. Nah, dari perhitungan ini maka kita dapat lihat nih, perusahaan tersebut laba atau rugi setelah kita membayar pajak atau setelah perhitungan beban pajaknya. Nah, untuk di tahun 2015 itu tentunya rugi 3,125 juta, 3 miliar 125 juta, 2,5 ditambah dengan 625 juta, maka hasilnya 3 miliar 125 juta. Nah, untuk di tahun 2016 terdapat laba setelah pajak yaitu sebesar 375 juta. Di tahun 2017, 1 miliar dikurangi dengan 250 juta, maka laba setelah pajaknya itu 750 juta. Dan 2018 itu laba sebelum pajaknya 1,6 dikurangi beban pajaknya 400, maka adanya laba setelah pajaknya itu 1,2. Laba setelah pajak ini merupakan laba bersih dalam suatu perusahaan. Nah, ini nih kemudian ada diakui aset pajak tangguhan, di mana ingat pendapatan lawannya aset. Nah, di tahun 2015 diakui adanya pendapatan, maka di tahun 2015 juga diakui sebagai aset. Nah, di tahun 2016 karena aset ini dibayarkan untuk beban pajak sebesar 125, maka asetnya tinggal sisa 500 juta di tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 juga sama. Untuk membayar
beban pajak sebesar 250 juta, maka di tahun 2017 aset tersebut dinilai sebesar 250 juta. Sisa 250 juta ini dibayarkan untuk beban pajak tangguhan di 2018. Makanya tadi di tahun 2018 hanya bisa dibayarkan beban pajak tangguhan sebesar 250 juta, sisanya diakui sebagai pajak kini atau pajak terutang 1 tahun fiskal perusahaan. Nah, dari sini dapat kita lihat lagi jurnal yang sebelum ke jurnal, di sini dapat kita lihat bahwa aset pajak tangguhan di akhir periode itu nol. Malahan akan diakui adanya liabilitas pajak tangguhan, yaitu sebesar 150 juta. Nah, di sini dapat kita lihat, untuk lebih jelasnya, kita lihat dari jurnal untuk tahun 2015 sampai 2017, akun yang digunakan itu sama. Untuk tahun 2005, mohon maaf, untuk tahun 2015, itu aset pajak tangguhan, pada pendapatan pajak tangguhan, karena di tahun 2015 perusahaan mendapat pendapatan pajak tangguhan, artinya perusahaan juga mengakui aset pajak tangguhan sebesar 625 juta. Ini karena perusahaan mengalami kerugian, sehingga perusahaan tidak dikenakan yang namanya beban pajak. Kemudian di tahun 2016 sama 2017 sampai 2018 kan dia mendapatkan laba, maka dikenakan beban pajak tangguhan untuk 2016 itu sebesar 125 juta, akunnya tuh aset pajak tangguhan. Kenapa bukan liabilitas pajak tangguhan? Kan pertanyaannya begini pasti. Beban itu kan lawannya liabilitas. Nah, di sini ini kita lihat bahwa perusahaan ini memiliki aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhannya itu lebih besar daripada liabilitas pajak tangguhan. Nah, maka akun dari lawan beban pajak tangguhan ini adalah aset pajak tangguhan. Artinya, dalam membayar beban pajak tangguhan ini, perusahaan membayar dengan aset pajak tangguhannya. Di tahun 2016 125 juta, di tahun 2017 250 juta. Maksudnya di sini beban pajak tangguhannya telah dibayarkan dengan mengeluarkan aset pajak tangguhan. Artinya aset pajak tangguhan PT Lili ini mengalami pengurangan. Nah, di tahun 2018 terdapat beban pajak tangguhan. Karena di tahun 2018 perusahaan juga mengalami atau perusahaan mendapatkan laba sehingga dibebankan pajak sebesar 250 juta beban pajak tangguhannya. Beban pajak tangguhannya tuh sebenarnya beban beban pajaknya sebenarnya 400 juta. Karena beban pajak tangguhannya sebesar 250 juta yang mampu dibayar, maka terdapat beban pajak kini atau beban pajak terutang dalam 1 tahun fiskal sebesar 150 juta. Nah, untuk kreditnya itu aset pajak tangguhan sisa dari aset pajak tangguhan pengurang di periode-periode sebelumnya sebesar 250 juta dan 150 juta beban pajak kini ini diakui sebagai utang pajak penghasilan badan. Artinya pada tahun akhir periode di tahun 2018, PT Lili masih memiliki pajak kini atau pajak terutang fiskal sebesar 150 juta atau memiliki utang pajak penghasilan sebesar 150 juta. Utang pajak penghasilan ini muncul karena PT Lili ini membayarkan pajaknya kurang bayar. Seharusnya membayar 400 juta, tetapi baru dibayar 250 juta. Maka di akhir periode 2018 diakui adanya utang pajak penghasilan PT Lili. Oke, itulah pembahasan dalam buku Dwi Martani di bab 18, Accounting for Income Tax. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.